komitmen bersama ya mendukung peningkatan kualitas layanan di klinik kesehatan, khususnya yang hadir pada hari ini adalah klinik yang mewakili ada klinik Brigif 9. Di sini kami dan tim berinisiasi untuk membuat media edukasi kesehatan dengan menerapkan teknologi VR yang kami beri nama Medisim Anfispal PTN. Mantap lah. Pun imajinasi kalau jadi kalau untuk pembelajaran PTM atau yang disebut penyakit tidak menular merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh penularan vektor, virus, dan bakteri. Namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. 3 penyakit tidak menular paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah diabetes, hipertensi, dan stroke. Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah pengidap diabetes terbanyak kelima di dunia pada tahun 2021. Pada tahun 2023, prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 11,7%. Saat ini, terdapat sekitar 19,5 juta orang di Indonesia yang mengidap diabetes. Jumlah ini diprediksi akan meningkat menjadi 28,5 juta pada tahun 2045. Sedangkan angka kematian terkait diabetes pada usia 20 hingga 79 tahun di Indonesia diperkirakan sebesar 236.711 kasus. Diabetes paling banyak disebabkan oleh pola makan dan pola hidup yang tidak tepat, tingginya konsumsi gula, karbo, lemak dalam balutan, berbagai macam makanan olahan, terutama dengan 4P, pengawet, perasa atau pemanis, penambah rasa atau MSG, serta pewarna. Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi
yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Hal ini terjadi sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Proses diabetes dimulai dari saat makanan mulai dicerna, lalu dipecah menjadi gula sebagai energi, serta dibawa menuju berbagai organ. Pada diabetes tipe 2, sebenarnya sel beta pankreas telah menghasilkan insulin yang cukup. Namun terjadi kesalahan dengan reseptor pengikat atau pemberi sinyal-sinyal insulin di dalam sel. Hal tersebut menyebabkan sel target tidak responsif terhadap insulin, sehingga glukosa dan insulin tetap berada di dalam darah. Keadaan ini biasa disebut dengan insulin resistant. Sedangkan pada diabetes tipe 1, sel-sel beta pankreas dalam keadaan rusak diakibatkan oleh kesalahan sistem imun atau autoimun, sehingga produksi insulin menurun dan tidak mencukupi kebutuhan dalam proses memecah gula dalam darah. Insulin dengan jumlah yang tidak mencukupi ini akan mengikat reseptor pada sel target. Dengan sedikitnya glukosa yang dibawa dan didistribusikan ke dalam sel-sel organ tubuh, maka sisa kelebihan glukosa yang lain tetap bertahan dalam darah. Penyakit tidak menular yang lain yaitu hipertensi. Hipertensi sering disebut dengan penyakit turunan. Hal ini sebenarnya tidaklah tepat. Hipertensi dipicu oleh kurangnya olahraga, konsumsi berlebih makanan tinggi sodium dan natrium, olahan daging, minuman beralkohol, makanan tinggi lemak jenuh, makanan fermentasi dengan cuka, dan juga kurangnya minum air putih. Pemicu tersebut menyebabkan mengecilnya diameter arteri yang disebut juga arteriosklerosis, dan darah lebih mengental sehingga menyebabkan jantung terpaksa memompa lebih keras. Akibatnya menimbulkan peningkatan tekanan darah pada dinding pembuluh darah yang ada di dalam sistem sirkulasi kita. Hal tersebut menyebabkan peningkatan sistol dan diastol yang juga disebut hipertensi. Pada akhirnya, saat dinding pembuluh darah sudah tidak sanggup lagi menahan tekanan darah, maka akan menimbulkan komplikasi yang lebih serius, yaitu pecahnya pembuluh darah. Keadaan ini dapat terjadi pada organ mana saja. Sebagai contoh, jika pecahnya pembuluh darah pada indera penglihatan, maka akan terjadi retinopati atau kerusakan saraf mata. Komplikasi akibat penebalan dinding pembuluh darah, peningkatan kekentalan darah, serta hipertensi yang tidak terkontrol akan merusak dinding arteri dan melemahkannya. Keadaan ini menyebabkan hialinisasi lapisan otot pembuluh darah serebral atau otak, sehingga diameter lumen menetap. Tidak dapat terjadi dilatasi dan konstriksi untuk mengatasi fluktuasi darah. Selanjutnya, yang terjadi adalah tekanan perfusi dinding kapiler menjadi tinggi, meningkat, laju darah tersumbat, dan pada akhirnya pembuluh darah pecah. Inilah yang kita sebut dengan stroke. Lalu, bagaimanakah sebenarnya cara untuk mencegah penyakit tidak menular tersebut? Pada dasarnya, ketiga penyakit ini dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Yang pertama adalah olahraga rutin, minimal 30 hingga 60 menit, dengan frekuensi 3-5 kali dalam seminggu. Jenis olahraga yang bisa dilakukan sangat beragam, mulai dari olahraga ringan seperti jalan kaki, bersepeda, atau berenang, hingga olahraga yang lebih berat seperti jogging, aerobik, atau angkat beban. Pencegahan kedua adalah berhenti merokok. Hal ini dapat memberikan dampak yang baik bagi tubuh, seperti memperbaiki produksi insulin dan regulasi glukosa dalam darah, serta dapat menurunkan tekanan darah. Pencegahan ketiga adalah batasi gula garam lemak dengan G4, G1, L5. G4 yaitu konsumsi gula dengan batas maksimal 4 sendok makan atau 50 gram sehari. G1 yaitu membatasi konsumsi garam, maksimal 1 sendok teh atau 5 gram sehari.
Dan L5, yaitu batasi konsumsi lemak hanya dengan 5 sendok makan minyak atau 67 gram sehari. Pencegahan keempat dengan perbanyak konsumsi buah hingga mencapai 2-3 porsi dan sayur hingga 3-5 porsi. Ukuran satu porsi buah yaitu satu potong buah ukuran besar seperti pepaya, atau satu buah ukuran sedang seperti apel dan pir, atau 10 buah ukuran kecil seperti anggur dan tomat cherry. Sementara ukuran satu porsi sayuran yaitu satu mangkuk ukuran sedang. Buah dan sayur mengandung banyak vitamin, mineral, serat, antioksidan, dan fitokimia yang dapat membantu menjaga tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol darah. Pencegahan keempat dengan cara menjaga berat badan ideal. Hindari terjadinya obesitas atau berat badan berlebih. Hal ini dikarenakan obesitas dapat mengakibatkan terjadinya banyak komplikasi penyakit, termasuk penyakit diabetes mellitus, hipertensi, dan stroke. Pencegahan kelima dengan istirahat yang cukup dan harus memenuhi syarat kuantitas dan kualitas yang baik. Yang dimaksud dengan kuantitas adalah tidur malam minimal 7 jam sehari. Sedangkan kualitas adalah tidak sering terbangun saat tidur. Bangun di pagi hari dalam kondisi yang segar bugar, serta dapat tidur dengan mudah maksimal 30 menit setelah berbaring. Istirahat yang cukup dapat memperbaiki metabolisme tubuh. Pencegahan keenam yaitu kelola stres dengan baik. Bagaimana caranya? Lakukanlah kegiatan positif dan sesuaikan dengan minat bakat yang dimiliki. Latihlah diri untuk terus berpikir positif. Tenangkan pikiran dan kembangkan hobi yang disukai. Bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya, serta tingkatkan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pencegahan terakhir yaitu dengan rutin melakukan cek kesehatan di tempat pelayanan kesehatan terdekat. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi dini adanya penyakit dalam tubuh. Itulah beberapa pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari terkena penyakit tidak menular. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kesehatan bukanlah sebuah pilihan, akan tetapi sebuah keharusan untuk diperjuangkan. Bye.